Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters. Perkenalkan, nama saya Wendy Priya Pratama. Saya jurusan budidaya perkebunan kelas F angkatan tahun 2019. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tapak kuda. Untuk video saya, pada saat penjelasan tapak kuda akan dibahas video selanjutnya. Check it out. Nah, pada saat ini saya menjelaskan tentang tapak kuda. Sebenarnya adalah saya sedang melaksanakan tugas yaitu mata kuliah mekanisasi perkebunan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan yang dibawa oleh dosen saya yaitu Ibu Rina Maharani selaku dosen pembimbing saya untuk mata kuliah ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perkenalan diri saya. Tentang tapak kuda, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Tapak kuda adalah yaitu konservasi tanah dan air di permukaan lahan miring. Nah, teman-teman juga bingung nih, kenapa sih disebutkan dengan tapak kuda? Karena konservasi tanahnya berbentuk sangat mirip dengan tapak kuda, di mana tanah yang diratakan di sekeliling tanaman yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi pada saat di lahan miring, untuk memperkokoh suatu tanaman, dibuatlah tapak-tapak kuda pada setiap tanaman untuk juga mempunyai fungsi. Fungsinya adalah untuk satu, tidak terjadinya erosi pada tanah. Yang kedua adalah agar unsur hara dan air tidak cepat mengalir ke bawah. Yang ketiga, mempertahankan unsur hara dan air juga. Yang keempat, yaitu memudahkan para pekerja untuk melaksanakan kegiatan dari perawatan, dari pemanenan, serta melakukan pancangan dan penanaman. Dan juga adalah dan mencapai untuk hasil yang terbaik untuk produktivitas. Nah, jadi bagi para petani maupun para perkebunan kelapa sawit, jangan takut untuk menanam kelapa sawit di lahan miring maupun daerah bukit, karena masih ada tapak kuda sebagai alternatif untuk para petani maupun perkebunan kelapa sawit untuk menjalankan sebuah perkebunan kelapa sawit yang baik dengan mencapai hasil produktivitas yang sangat meningkat. Tapi jangan lupa, untuk tapak kuda juga mempunyai ukuran, di mana ukurannya adalah 3x3 dan 4x4. Nah, sekarang kita kembalikan ke Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang apa sih fungsinya tapak kuda di kelapa sawit. Tapi untuk pembuatan tapak kuda juga membutuhkan tindakan khusus ataupun yaitu sebuah biaya yang sangat mahal. Nah, untuk sebelum membahas yang seperti itu, saya akan membahas tentang pembuatan tapak kuda. Pembuatan tapak kuda biasanya digunakan oleh alat mekanisasi yaitu berupa ekskavator dan alat-alat mekanisasi yang lain. Nah, dengan cara pembuatannya adalah yang pertama yaitu melaksanakan pengerataan tanah. Yang kedua adalah melaksanakan pemancangan tanah, perancangan tanaman. Yang ketiga adalah membuat gali-galian yang akan menjadi sebuah tanah timbunan di sekitar pinggir-pinggiran tapak kuda. Dan tapak kuda juga memiliki kemiringan yaitu 50 sampai 100. Kenapa dibuat kemiringan? Agar sebuah unsur hara ataupun air tidak langsung jatuh ke bawah dan dapat dipertahankan di tapak kuda. Sebenarnya tapak kuda ini banyak keuntungannya bagi petani kelapa sawit untuk di lahan miring. Tapi kerugiannya adalah tapak kuda ini sangat membutuhkan tindakan khusus ataupun alat-alat mekanisasi yang menggunakan biaya yang sangat mahal, pekerjaan yang lebih banyak, dan juga membutuhkan juga anggaran maupun dari perkebunan kelapa sawit, karena pembuatan tapak kuda ataupun pembuatan kelapa sawit di lahan miring tercukup sulit. Tapi jika kita dapat membuat tapak kuda dengan baik untuk periode 25 tahun ke depan ataupun seterusnya, mungkin produktivitas panen maupun produktivitas buah dari kelapa sawit tetap terjaga maupun hasilnya sama dengan tanah lahan datar. Jadi untuk mungkin teman-teman belum tahu sih bagaimana bentuk tapak kuda. Nah, di gambar ini saya menjelaskan, ini ada foto tapak kuda. Jadi ada bagaimana bukit tersebut memiliki tapak-tapak kuda yang berbentuk seperti tangga, juga memiliki jarak-jarak tanamnya. Bisa dengan jarak tanam dengan mata-mata 5, di mana
Mata 5 dibuat agar tanaman menjadi banyak dan lebih terorganisir untuk dari pemupukan dan membuat untuk kedepannya dalam perawatan lebih baik lagi. Juga untuk kesimpulan yang dari tapak kuda yang saya sampaikan, tapak kuda ini adalah suatu konservasi tanah maupun air yang banyak digunakan oleh tanaman kelapa sawit, di mana banyak keuntungannya seperti menjaga erosi tanah dan juga menjaga unsur hara tanah mineral agar tidak terjatuh dan dapat mempertahankan agar sebuah unsur hara tanah mineral tetap terjaga di area tanaman. Nah, jadi untuk para petani untuk perkebunan kelapa sawit dapat memajukan produktivitas tanaman kelapa sawit di lahan miring dengan cara tapak kuda. Nah, jadi para petani maupun perkebunan kelapa sawit jangan ragu untuk menanam kelapa sawit di lahan miring karena masih ada solusi yang akan ditangani ataupun solusi yang akan bisa dijalankan di perkebunannya. Nah, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian maupun para penonton di video saya ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton di video ini. Salam dari saya, Wendy Priya Pratama, jurusan Budidaya Perkebunan, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan, mengucapkan sangat terima kasih. Semoga video ini sangat bermanfaat dan jangan lupa tonton video saya seterusnya.